Ten Hag, seperti yang kita tahu kalau pelatih yang satu ini emang dikenal sangat galak dan tegas, di mana ia tak segan untuk menyingkirkan mereka-mereka yang dinilai sebagai pemberontak. Yap, sebagai pelatih tentu saja Ten Hag sering kali terlibat friksi dengan pemainnya. Terbaru ada Jadon Sancho. Dan melihat dari sejarah, tampaknya Sancho perlu berhati-hati jika bermasalah dengan Ten Hag. Sebab berkaca dari sejarah yang ada, mereka yang pernah memiliki masalah dengannya dijamin tak pernah lolos dari sanksi bahkan sampai harus angkat kaki. Untuk itu, berikut adalah daftar pemain yang pernah bermasalah dan menjadi korban dari tangan besi seorang Erik ten Hag. Saat masih di Ajax, ketegasan Ten Hag sudah terlihat sangat mengerikan. Salah satu yang jadi korban adalah pemain lulusan Akademi Ajax, Noah Lang. Bisa dibilang, pemain yang satu ini digadang-gadang akan memiliki prospek cerah di Eropa. Beberapa pengamat sepak bola bahkan kerap menyamakan gaya bermain Noah dengan Neymar. Nah, dilansir dari Talksport, perselisihan keduanya berawal pada musim 2019-2020. Ketika itu dalam sebuah pertandingan, Noah Lang menunjukkan sikap yang malas-malasan alias leda-lede di lapangan. Selain itu, dalam beberapa momen, ia bahkan tidak menjalankan instruksi Ten Hag dengan baik. Hal itulah yang pada akhirnya membuat Ten Hag nguntap-nguntap ke pemain sayap asal Belanda tersebut. Ini permainan tim, bukan permainanmu. Begitu katanya. Alhasil Ten Hag dengan los membiarkan Noah pergi dengan status pinjaman ke FC Twente pada bursa transfer musim dingin. Noah, je moet gewoon diep lopen en je moet je mond houden. Je moet luisteren. Je moet gewoon doen. Hou nou eens op. Het is onze wedstrijd, niet jouw wedstrijd. Zo, dat is duidelijk hoe de verhoudingen daar liggen. Meskipun pada akhirnya kini kembali bekerja sama di Manchester United, Andre Onana sendiri tercatat pernah berselisih parah dengan Ten Hag. Semua berawal saat penjaga gawang asal Kamerun itu melakukan blunder fatal saat Ajax menang 2-1 atas Sparta Rotterdam pada April 2022 lalu. Nah, yang bikin Ten Hag jengkel adalah Onana terlihat tidak peduli dengan blundernya itu. Usut punya usut, kabarnya sikap tersebut ditunjukkan Onana karena ia tahu kalau dirinya akan dilepas oleh klub di akhir musim. Tentu saja sikap tidak profesional dan cenderung seperti bocah itu membuat Ten Hag tak senang. Akhirnya Onana pun dikeluarkan dari skuad utama di sisa musim tersebut sampai akhirnya di akhir musim 2021-2022. Onana dilepas secara gratis ke Inter Milan. Pemain keturunan Lebanon itu juga pernah bersitegang dengan Ten Hag semasa di Ajax. Younes sendiri awalnya emang pemain reguler di Ajax. Namun karirnya di Belanda seketika harus berakhir karena menentang keputusan Erik ten Hag. Dilansir Daily Stars, pada tahun 2018, pemain asal Jerman itu ditawari kesempatan untuk masuk dari bangku cadangan. Di menit-menit terakhir saat Ajax sudah unggul 4-1 di kandang Heerenveen. Namun bukannya nurut, ia menolak dan memilih tetap duduk di bangku cadangan. Alhasil, Younes pun langsung diasingkan dari skuad utama. Dan Ten Hag yang sudah muak dengan pemain sayap itu, pada akhirnya tak pernah menurunkannya lagi hingga berakhirnya musim 2017-2018. Hubungan keduanya makin panas saat Younes dipaksa berlatih dengan pemain cadangan sebelum akhirnya dijual ke Napoli pada Juli tahun 2018. Amin. Meskipun dianggap sebagai bakat yang mumpuni, namun nyatanya Iqbal tak pernah mendapat kepercayaan dari Ten Hag. Yap, hal itu disinyalir akibat konfliknya dengan sang pelatih. Yap, perselisihan Ten Hag dengan Iqbal bermula dari tur pramusim jelang musim 2022-2023 silam. Ketika itu Iqbal menjadi sasaran kemarahan Ten Hag saat latihan pramusim di Australia. Ten Hag kesal karena Iqbal tak bisa menjalankan instruksi yang diberikan dengan baik, di mana ia merasa kalau Iqbal tak bisa bermain bola bawah. Nah, saking kesalnya Ten Hag sampai mengumpat kepada Iqbal. Meskipun baru menandatangani kontrak jangka panjang dengan Manchester United, sikap Ten Hag sudah jelas. Zidane Iqbal akhirnya tak pernah mendapatkan menit bermain di musim 2022-2023. Sang pelatih bahkan tak ragu untuk menjual murah sang pemain ke klub Belanda, FC Utrecht, di bursa transfer musim panas ini.
Barangkali konflik antara Cristiano Ronaldo dan Erik ten Hag menjadi yang paling seru untuk dibahas. Ia berawal dari sikap ten Hag yang dinilai semena-mena kepada Ronaldo dan juga sikap tak mau kalah dari sang mega bintang membuat segalanya menjadi rumit. Nah, puncak dari semua itu jelas adalah ketika Ronaldo membuka semua borok MU dalam wawancaranya bersama Piers Morgan, di mana dalam wawancara tersebut sang mega bintang mengaku sengaja tak menaruh hormat kepada ten Hag karena sang pelatih juga tak menghormatinya sebagai pemain. Lebih lanjut, Ronaldo juga berpikir kalau beberapa orang termasuk ten Hag tak menginginkannya berada di Manchester dan ia pun merasa ditusuk dari belakang dan seperti terhianati. Nah, percakapan dengan Piers Morgan yang langsung viral pun akhirnya terdengar oleh manajemen. Sontak pertemuan darurat segera dilakukan untuk membahas permasalahan ini. Akhirnya pada November 2022, Manchester United dan Ronaldo sepakat untuk mengakhiri kerjasama. Wawancaranya bersama Piers Morgan dirasa telah mencoreng nama baik klub. Langkah tersebut digambarkan sebagai kemenangan besar bagi ten Hag, meskipun tak sedikit pula yang mengatakan kalau apa yang diomongkan Ronaldo sebagian besar adalah fakta, kendati timingnya kurang pas. Dan melihat gimana MU musim ini yang terseok-seok, tak sedikit juga loh yang pada akhirnya menghubungkan dengan hal tersebut, di mana banyak yang bilang kalau satu persatu semua omongan Ronaldo pada akhirnya terbukti. Kemudian soal urusan Jadon Sancho yang baru-baru ini terjadi. Sebelum terlambat, banyak yang menyarankan ia harus meminta maaf. Meskipun ya tidak ada jaminan juga karirnya di MU bakal terselamatkan. Namun lebih baik begitu kan, daripada harus mengalami periode yang buruk karena bursa transfer Eropa sudah ditutup.